Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh mengerti, mengenal lebih lagi akan Allah yang kudus, sehingga kami menjadi umat-Mu yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang kudus. Tuhan berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan berkati hati pikirannya, sehingga boleh siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Pada hamba-Mu yang menyampaikan pada sore hari ini, kiranya juga Tuhan tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biarlah setiap apa yang keluar dari lidah bibirnya itu semua boleh berasal dari Tuhan, dan kehendak Tuhan dinyatakan pada setiap kami hari ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur bisa kembali hadir di tempat ini. Masih suasana tahun baru, mungkin masih banyak yang libur atau mungkin masih istirahat di rumah. Tapi tidak mengapa kita mengawali tahun yang baru bersama-sama Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin banyak yang sudah tahu, kira-kira bulan misi yang lalu saya lupa bulan apa saya mengisi 1 kali di sini. Perkenalkan, nama saya Troy. Saya adalah pekerja dari satu badan misi internasional, WEC Internasional, kantor kami di Waru, Sidoarjo. Dan Tuhan memanggil kami untuk melayani orang-orang Tibet di China. Jadi ini sudah memasuki tahun ketiga kami berada di ladang. Dan kami pulang baru tanggal 1 kemarin, jadi baru 2 hari tiba. Pak Gembala dan Ibu yang mengundang saya untuk kembali hadir di tempat ini, dan saya sungguh bersyukur. Jadi salam dari keluarga, istri saya dan anak saya tidak bisa ikut karena anak saya kurang sehat. Selamat tahun baru untuk semua jemaat. Saya percaya tahun baru dirayakan dengan meriah. Ada yang tidur di malam tahun baru? Tidur, puji Tuhan. Saya tidur di malam tahun baru. Kita tidur setahun dan kita tidak perlu merasa berdosa. Jam 11.40 pesawat kami baru take off. Jadi saya benar-benar tahun baruan di angkasa. Celebrating New Year's Eve on the sky. Literally. Benar-benar di atas. Begitu berangkat, saya ketiduran. Tank jam 12, jam 1 saya kebangun, nggak bisa tidur lagi. Jadi saya tidur 1 tahun tapi masih ngantuk, saya juga heran. Kenapa ini? Tapi nggak apa-apa. Kita merayakan tahun baru dengan cara kita masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar, seperti tadi kata Pak Samuel, kita akan memulai tahun ini dengan tema dari salah satu karakter Tuhan, yaitu Allah yang kudus. Nah, ini satu karakter Allah yang sungguh-sungguh sulit untuk dibahas. Allah yang kudus. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari Imamat pasalnya yang ke-11, mulai dari ayat yang pertama. Saya nggak tega ngajak Bapak Ibu baca bersama-sama dengan saya terlalu baik, jadi saya baca aja nggak apa-apa, panjang ayatnya. Imamat pasal 11 ayat yang pertama, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu.
Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dan segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawari, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggau, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya. Kita ingat Yohanes Pembaptis, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dan dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya. Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya, di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya. Saya bersyukur Swike tadi belum buka. Dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seorang yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belangga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis dan belangga itu haruslah kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belangga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belangga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam.
Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan diri, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Saya betul-betul butuh minum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebetulan saya pakai baju putih, bukan sok kudus, tapi memang pesanan dari Bapak Gembala kalau bisa pakai baju daerah ya. Jadi sebelum saya pulang kemarin, saya minta tolong istri saya, coba cari kalau ada baju yang tipis, yang adem, karena bajunya kan tebel-tebel, ada kulit di dalamnya gitu ya. Namanya buat winter. Waduh, kalau saya pakai di sini ya, saya bisa mati kepanasan. Yang paling tipis. Pertama karena nggak bisa saya pakai di sini kalau tebel-tebel. Kedua karena supaya nggak over baggage, saya cuma beli 20 kilo bagasi buat bertiga. Saya pakai baju putih, pesanan Bapak Gembala, dan ini pesanan istri saya. Jadi maaf, seharusnya saya pakai. Dia semalaman buat ini. Ini orang Tibet nomaden pakai ini. Sering kita lihat kalau Bapak Ibu main ke tempat saya, itu adalah sebuah Tibetan kayak Tibetan Town di Chengdu. Kalau orang-orang nomad banyak yang pakai ini. Jadi kalau saya nggak pakai ini hari ini, istri saya tahu saya dalam masalah besar ketika saya sampai rumah. Semalaman dia buat ini. Bapak Ibu, jangan fokus sama ininya. Temanya hari ini adalah Allah yang kudus. Ini sebuah tema yang sulit, nggak bisa dibahas, sulit sekali dideskripsikan dengan kata-kata. Allah yang kudus. Kalau kita membahas Allah itu kasih, itu enak. Allah itu maha kuasa, kita bahas itu enak. Tapi hari ini kita bahas Allah yang kudus, dan dari bacaan yang kita baca barusan semuanya daftar makanan. Teman-teman saya di ladang karena dari berbagai negara, ada yang dari New Zealand, dari Hong Kong, ada yang dari Inggris, ada yang dari Eropa. Kami satu-satunya wakil dari Indonesia yang bertahan. Bilang seperti ini, orang Hong Kong itu makan apa aja, gila mereka. Bisa makan apa aja. Saya bilang, belum tahu orang Indonesia. Apa semua yang berkaki empat dimakan, kecuali kaki meja, katanya kan gitu. Semuanya kita makan. Saya setelah bertobat, saya melayani selama 2 tahun di sebuah desa di Kalimantan Barat. Ini modal nekat doang. Saya melayani di sana, ada seorang jemaat yang pintar masak RW. Waduh, itu dari saya datang harga anjing itu di Kalimantan murah, orang kampung jualnya murah. Begitu saya pulang, karena tahu ini orang gereja suka makan anjing, harga anjing mahalnya minta ampun. Kita ini makan apa aja. Jadi kalau ada yang memiliki komitmen di tahun baru ini, baca Alkitab 2 kali setahun gitu ya, mungkin pasal Imamat pasal 11 ini kita lewatin aja lah. Ini paling gak enak dibaca. Banyak sekali larangan untuk gak dimakan.
Suike berarti nggak dimakan. Babi lagi. Waduh. Jadi harus bagaimana? Tadi saya ditanya loh. Tapi kan sebenarnya ada orang jemaat tadi bertanya, temannya sering tanya loh. Di agama kamu kan, di Alkitab kamu ada loh larangan-larangan seperti ini, kok sekarang enggak? Boleh nggak sebenarnya sih kita makan? Boleh nggak sebenarnya kita nggak makan? Masih ada loh dari beberapa banyak orang Kristen yang tidak makan makanan ini, masih ada ya? Banyak. Jadi harus bagaimana? Boleh aja, sah-sah aja nggak makan. Tapi saya juga ingin tekankan, sah-sah aja makan, nggak apa-apa. Kalau mau nggak makan juga nggak apa-apa. Tapi bahayanya ini, ketika kita berkomitmen untuk nggak makan makanan ini, ingat bahwa kita nggak makan makanan ini bukan karena kita ingin lebih hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan itu. Kita nggak makan makanan ini bukan untuk lebih diterima di hadapan Tuhan, bukan itu. Kita bisa dengan bebas sekarang masuk ke hadirat Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Karena Kristus telah mati buat kita. Ketika kita memiliki komitmen untuk tidak makan makanan ini, tapi motivasinya bukan untuk kesehatan, karena ini memang benar-benar buat kesehatan gitu ya. Ada pesan tertentu di dalam pasal ini, tapi bukan pesan utama, bukan main message-nya. Kalau kita memang untuk kesehatan oke. Tapi kalau kita berkomitmen untuk tidak makan makanan ini, untuk lebih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang salah. Kita mendowngrade, kita menurunkan kematian Tuhan di kayu salib. Karena itu semua sudah habis. Di dalam perjanjian lama kita tahu ada hukum seremonial dan hukum moral. Hukum moral masih berlaku sampai sekarang, tapi hukum seremonial sudah enggak. Sudah digenapkan di kayu salib. Dan oleh sebab itu, pesan utama di dalam imamat pasal yang ke-11 ini adalah Allah yang kudus. Itu pesan utamanya, itu main message-nya. Nah, dalam pasal ini kita belajar beberapa prinsip. Saya dapatkan ada 3 prinsip di sini. Yang pertama adalah pentingnya kekudusan bagi Allah. Kadang-kadang saya tanya, ya Tuhan sampai makanan aja kok diurusin? Ini orang udah pada tua gitu kan, bangsa Israel ini udah tua, banyak udah orang-orang tua. Kalau kita punya anak 5 tahun sih enak, makanan diurus, ya, dimasakin yang sehat-sehat. Ini loh Tuhan, bangsa udah tua gini, makanan aja diurus. Tuhan kasih buku manual ini supaya kita tahu betapa pentingnya kekudusan buat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Makanan aja diurusin Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat pasal 10, itu adalah satu kisah yang sungguh-sungguh menceritakan bagaimana pentingnya kekudusan itu buat Allah. Betapa murkanya Allah ketika itu dilanggar. Nadab dan Abihu mempersembahkan korban bakaran dengan api yang asing, Alkitab berkata. Alkitabnya doang, apinya aja loh yang beda. Api dari altar harusnya yang dipersembahkan. Bara dari altar itu yang harus buat api untuk korban bakaran. Tapi sepertinya Nadab dan Abihu membawa bara dari tempat lain. Saya setuju dengan penafsir yang berkata sepertinya mereka mabuk. Karena di dalam ayat-ayat berikutnya ada larangan, jangan kamu mabuk, diingatkan oleh Tuhan. Ini cerita yang sungguh-sungguh luar biasa, pentingnya kekudusan itu buat Tuhan. Cuman beda api, nggak ada ampun. Murka Allah dinyatakan. Harusnya pakai Zippo, tapi dia pakai api merek Tokai. Salah api aja Tuhan murka. Kata kudus saya iseng, di konkordasi saya ketik kata kudus. Kalau saya ketik di Google pasti kota kudus.
tapi saya ketik di konkordasi. Kudus. Secara mencengangkan ada 878 kata kudus dalam PL dan PB bagi rata. Terus saya ketik lagi kata kasih. Karena ini kata yang paling kita suka kan. Kita ini hidup dalam zaman anugerah. Semuanya berbicara tentang kasih. Kata kasih lebih dikit, 853. Jadi kata kudus itu lebih banyak loh ternyata. Ketika Serafim memuji Tuhan, dia gak memuji Tuhan Allah itu kasihlah Allah, enggak. Dia memuji Tuhan seperti apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Serafim memuji Tuhan 6 sayap, 1 pasang sayap nutupin muka, 1 pasang sayap nutupin badan. Dan dia terbang cuma pakai 1 pasang sayap. Dan mereka memuji Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Bapak ibu saudara sekalian, begitu pentingnya kekudusan di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Sekarang zaman perjanjian baru, zaman anugerah kita bilang. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, sudah belajar bahwa kita hidup, kita sudah kudus. Status kita kudus di hadapan Tuhan, betul kan? Paulus menyebut jemaat, hai engkau orang-orang kudus, walaupun mereka bukan orang kudus, tapi mereka disebut orang kudus. Mereka mungkin lahir di mana? Gak ada yang lahir di Kudus. Tapi Paulus tetap menyebut mereka, hai engkau orang-orang kudus. Efesus pasal yang kelima, kalau kita baca, Kristus telah mati. Supaya apa? Kita tidak bercacat, not a sprinkle, tidak ada noda sedikit pun di hadapan Tuhan. Status kita sudah kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kita berani? Di tempat ini kalau saya tanya, apakah semuanya yakin bahwa tidak pernah berdosa lagi setelah terima Kristus? Ada yang berani angkat tangan enggak? Ada? Enggak ada. Kita juga tahu dari praktek sehari-hari bahwa kita masih berproses. Kita masih menuju kesempurnaan, kekudusan yang sejati. Kita masih berusaha untuk itu. Di dalam 1 Yohanes ada satu ayat yang berkata seperti ini. Karena engkau dari Allah, anak-anak Allah, ini terjemahan bahasa Indonesia, maka engkau tidak dapat berdosa. Jadi ketika saya baca itu bahasa Indonesia, waktu saya melayani di kampung di Kalimantan Barat, saya belum sekolah, belum pernah sekolah teologi, enak aja saya khotbah. Orang Kristen kan? Wah, ini namanya orang kampung, saya khotbahin. Enak kalau jadi nggak tahu loh Bapak Ibu, saya nggak tahu. Jadi saya enak aja khotbah. Orang Kristen kan? Dari anak Tuhan. Maka tidak dapat berdosa. Kalau kamu berbuat dosa, berarti kamu bukan anak Allah. Wah, enaknya. Tapi setelah saya belajar, saya ke sekolah teologi di Bandung. Oh ternyata salah saya. Ampun Tuhan, saya khotbah salah. Tapi saya tahu Tuhan memaafkan. Saya nggak tahu, makanya lebih enak nggak tahu daripada tahu. Salah nggak apa-apa, nggak sengaja. Kata yang dipakai adalah present continuous tense. Kalau bahasa Inggris sebenarnya bagus, karena saya nggak punya Alkitab bahasa Inggris namanya. Di desa ngapain saya bawa NIV? Nggak ada juga Alkitab elektronik, belum ada. Di situ lebih bagus, ada tulisan continuously, terus menerus berbuat dosa. Maksudnya apa? Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan sudah menjadi anak Tuhan, seharusnya tidak dapat berbuat dosa terus menerus. Jadi itu maksudnya adalah kita berproses menuju kesempurnaan itu. Kita tahu itu. Kita tahu kita ini kudus statusnya di hadapan Tuhan, tapi kita masih berproses di dalam kekudusan kita. Tapi yang sering kita lupa, atau menurut saya sering pura-pura lupa, adalah ini. Pentingnya kekudusan itu buat Tuhan. Ini satu hal yang gak bisa ditolerir, gak bisa ditawar. Mentang-mentang sekarang perjanjian baru, udah gitu kita gak bisa lagi, kita akan mengurangi kekudusan Tuhan. Kita melupakan itu, kita jadi kurang ajar. Itu kan perjanjian lama, sekarang enggak.
Allah yang disembah di dalam perjanjian lama itu sama persis dengan yang kita sembah sekarang. Allah yang kudus di perjanjian lama itu adalah Allah yang kudus saat ini. Sama, kekudusannya tidak berkurang, kekudusannya tidak berubah. Itu Allah yang kita sembah. Dan kita sering lupa. Sangat indah membahas Allah itu kasih. Allah itu maha kuasa, itu membuat kita kadang-kadang jadi kurang ajar. Jadi lebih pintar, merasa lebih pintar dari Tuhan. Tapi hari ini kita bahas Allah yang kudus. Jadi bagaimana sekarang? Di dalam perjanjian lama, kalau imam masuk ke ruang maha kudus, itu sebelah kakinya sebelah itu diikat tali. Talinya panjang sampai keluar ruang maha kudus, ruang kudus sampai sana. Sampai pelataran. Maksudnya apa? Kalau masuk ruang maha kudus, imam ini salah sedikit aja, salah tata caranya lah, apanya lah, dengan salah dari buku manual ini, berbeda sedikit aja, imam itu langsung mati. Jadi yang di luar ini kalau imam ini kok nggak selesai ini persembahannya, kok mempersembahkan korban nggak keluar tidur kali ini ya, ditarik-tarik, kok nggak bangun-bangun, akhirnya ditarik, mayatnya yang ditarik. Jadi bayangkan apa yang dirasakan imam itu setiap mau mempersembahkan korban. Apa yang dirasakan? Hah? Seperti kita masuk ke ruang gereja ini ketawa ketiwi, Hah? Apa yang dirasakan imam? Rasa takut dan gentar ketika masuk ke dalam kekudusan Allah. Itu sikap hati mereka. Mereka masuk ruang kudus Allah, ruang maha kudus dengan sikap rasa takut dan gentar. Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka akan berhadapan dengan Allah yang kudus. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Sikap inilah yang saya percaya sudah hilang di dalam gereja. Rasa takut dan gentar hidup di hadapan Allah. Apakah sekarang lebih gampang? Sekarang lebih mudah dari zaman dulu. Katanya sekarang zaman anugerah. Kalau saya pikir enggak. Anugerah Allah besar di zaman ini. Tapi saya percaya anugerah yang besar menuntut tanggung jawab yang juga besar. Mungkin ketika zaman perjanjian lama, mereka hanya sungguh-sungguh ketika mereka masuk ke bait Allah. Karena itulah tempat hadirat Allah dinyatakan buat umat Israel. Tapi sekarang Kristus telah mati bagi kita. Allah hadir dimanapun. Dan menyebabkan bahwa kita hidup di hadapan Allah bukan cuma di gereja. Tapi dimanapun, kapanpun kita hidup di hadapan Allah yang kudus. Ketika seorang teolog ditanya apa sih inti dari hidup kekristenan, jawabnya cuma satu istilah dalam bahasa Latin, coram Deo. Artinya apa? In the presence of God. Di hadapan Allah. Itu inti hidup kekristenan kita. Kita ini hidup di hadapan Allah, Bapak Ibu. Allah yang kudus, bukan terbatas di dalam gedung saja, di dalam gereja saja enggak. Tapi dimanapun, kapanpun, kita hidup di hadapan Allah. Ketika kita membahas coram Deo ini, hidup di hadapan Allah, ada satu kata yang langsung muncul di benak saya, yaitu integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah hidup yang konstan, yang gak berubah-berubah. Di gereja baiknya minta ampun, bener-bener wah malaikat. Di rumah beda lagi. Di rumah di hadapan anak mungkin baiknya minta ampun. Di kantor jadi macan. Integritas adalah hidup yang konstan. Integritas adalah hidup yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Ini adalah hidup yang berintegritas. Dan ini adalah satu karakter yang harus kita miliki ketika kita ingin hidup di hadapan Allah yang kudus.
hidup yang berintegritas. Bukan sikap badan, bukan. Saya percaya Allah melihat lebih jauh dari itu. Tapi bagaimana sikap hati kita? Kita sikap badan ya biasa, terserah kita kok. Kita mau memuji Tuhan terserah, sah-sah aja, mau yang mana aja kan gitu. Salah satu bintang stand up komedi saya lihat dia bawa satu komedi, stand up komedi Inggris itu, dia membawa beberapa level orang Kristen di dalam menyembah Tuhan. Katanya ada yang malu-malu, kalau yang malu-malu itu seperti ini menyembah. Nanti naik level lagi seperti ini, kata dia, ini angkat kulkas menyembah. Kalau udah naik level lagi agak lebaran, wah ini kulkasnya yang TV-nya lebih besar. Naik level lagi jadi begini. Itu sah-sah aja semuanya. Yang ingin saya tekankan sekarang adalah sikap hati kita. Rasa takut dan gentar hidup di hadapan Allah yang kudus. Dimanapun kita, nggak terbatas di gedung gereja ini. Dimanapun kita, kapanpun kita. Punya anak yang masih kecil itu jadi satu pengingat kita untuk hidup sesuai dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan. Kalau kita omongin dia, nak jangan begini ya, terus tiba-tiba besoknya kita lakuin gitu, dia pasti ingat, betul ya? Loh papa kemarin bilang ini, oh iya, terima kasih. Bagus kalau responnya terima kasih. Kalau responnya, masa kamu salah dengar kali. Koram deo, hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, Allah adalah standar kekudusan. Kalau kita baca buku manual ini Bapak Ibu, ribetnya minta ampun, bener gak? Kalau kita beli barang di IKEA itu paling enak, paling gampang ya. Cuman dia ada sekrupnya satu, cuma paling gampang, simple banget, semua sekrupnya sama, kita bisa bikin sendiri di rumah, gampang sekali. Gak perlu karunia membangun rumah atau buat bangku, gak perlu, pasti bisa. Karena gampang sekali, copotinnya juga gampang gitu. Ini manualnya Tuhan, ini ribetnya minta ampun. Memamah biak, tapi jangan yang harus berkuku panjang. Ada lagi yang ini tidak boleh disentuh. Saya tadi baca lagi, kalau saudara perhatikan, ada yang loncatnya yang harus punya pahanya. Itu binatang apa saya juga gak tahu. Tapi ini ribet sekali, betul ya? Ini loh standarnya Tuhan. Standarnya adalah Allah sendiri. Allah adalah standar kekudusan itu. Nah, muncul satu pertanyaan. Bisa gak kita seperti itu? Jawabannya gak bisa. Kalau kita selama kita hidup di dunia ini, kita akan gak akan pernah bisa hidup seperti Allah yang kudus. Kudus seperti Allah yang kudus. Yang level kudusnya sama seperti Allah. Gak bisa. Alkitab berkata kita akan menjadi sempurna ketika kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ya, itulah saatnya di mana kita menjadi sempurna, sungguh-sungguh sempurna di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita masih hidup di dunia ini, apakah kita bisa? Enggak. Tapi jangan takut, karena Allah nggak mungkin nggak kita hidup kudus seperti Tuhan. Ya wes, babano. Biarin aja, hidup seenak-enaknya, enggak. Yang dinilai sama Tuhan bukan itunya. Yang dinilai sama Tuhan itu usahanya. Usaha kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Usaha kita ketika kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus. Saya mau menang di dalam satu aspek kehidupan saya. Aspek dalam karakter saya Tuhan. Yang tadinya suka bohong, saya sekarang janji komitmen gak akan mau berbohong lagi. Komitmen, jatuh, bohong lagi, bangun lagi, buat komitmen lagi di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, minta kekuatan di hadapan Tuhan. Rekomitmen, itu yang Tuhan lihat. Usaha kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau anak Harun yang lain, kalau kita lihat Itamar sama Eliasar, kalau pasal 10 tadi kita baca lagi. Mereka juga salah loh. Ya. Kalau kita lihat mereka salah. Salahnya kenapa? Karena imam harus mempersembahkan korban yang pertama buat dirinya sendiri.
Korban penghapus dosa buat dirinya sendiri, lalu buat umat. Dia mewakili umat di hadapan Tuhan. Nah, yang buat umat, dagingnya itu harusnya mereka makan. Ini nggak dimakan. Repot ya? Makan salah, nggak dimakan salah. Coba bayangin. Saya setuju dengan penafsir yang berkata Harun sepertinya takut, trauma. Karena anaknya 2 sudah mati, jadi dia takut. Saya setuju dengan itu. Oleh sebab itu Tuhan melihat motivasi mereka, bukan mereka sengaja berbuat itu atau tidak menghargai kekudusan Allah, sehingga mereka diampuni. Enggak kena murka Tuhan. Standarnya ini sangat tinggi. Makan salah, enggak dimakan salah. Pernah enggak Bapak Ibu merenungkan? Ini harus, perkataan saya ini harus diterima baik ya. Jangan sampai salah menerimanya. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja, sikap hatinya salah, enggak menghargai Tuhan, enggak sungguh-sungguh menyiapkan diri, itu jadi baik apa dosa? Ketika kita mau memberi buat Tuhan, enggak usah jauh-jauh, memberi persembahan, masukin amplop, kita enggak siapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tuh di rumah. Tuhan, saya mau kasih Tuhan ini untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita benar-benar begitu amplop, oh iya, baru ngeluarin dompet. Waduh, enggak ada uang kecil, gimana ya? Saya tanya sekarang, itu jadi baik, jadi berkat atau tambah dosa? Saya berharap jemaat di tempat ini jangan takut memberi setelah saya katakan ini. Coba nanti kolektan periksa, jangan-jangan gak ada yang masukin persembahan setelah ini. Maksud saya adalah standarnya Allah itu sangat-sangat tinggi. Standar kekudusan Tuhan itu sangat-sangat tinggi. Kita persiapkan semuanya, dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Kita persiapkan itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita hidup tuh di hadapan Allah yang kudus. Orang-orang Buddha Tibet sangat-sangat sulit menerima ini. Karena pertama mereka nggak mengenal Allah. Sebenarnya mereka hakikatnya ateis. Mereka nggak mengakui ada Allah. Allah pencipta nggak ada. Mereka sebenarnya menyembah diri mereka sendiri, berusaha sendiri. Mereka nggak mengenal Allah. Yang kedua, standar kekudusannya, menjadikan ini standar kekudusan adalah standar mereka sendiri. Mereka bisa kudus, mereka bisa benar, mereka bisa akhirnya masuk nirwana, walaupun kemungkinannya kecil, tapi bisa. Mungkin presentasinya itu adalah 0,000000001% untuk bisa mencapai kesempurnaan itu atau kudus itu, masuk nirwana atau keadaan sempurna itu. Kecil tapi bisa. Karena mereka punya standarnya mereka sendiri. Buddha berkata seperti ini, bayangkan samudra yang luas dan ada satu kuk emas mengapung di atas samudra itu. Bayangkan lagi ada seekor kura-kura buta berenang di bawah, udah kura-kura buta lagi kan, berenang di dalam samudra itu, dan dia akan mengambil nafas, muncul ke permukaan setiap 100 tahun sekali. Betapa kecilnya kesempatan kura-kura itu ketika dia ngambil nafas, masuk ke dalam lubang kuk itu. Kecil banget gak kemungkinannya? Kecil banget. Tapi bisa gak? Ya mungkin 0,0000001. Tapi bisa. Dibilang seperti ini. Kesempatan manusia untuk terlahir sebagai manusia yang berharga. Ini bukan bicara tentang nirwana loh ya. Ini baru lahir sebagai manusia yang berharga, bukan lahir sebagai kodok, lahir sebagai tikus, lahir sebagai makhluk halus, enggak. Lahir sebagai manusia yang berharga. Itu lebih kecil kesempatannya dari kura-kura itu masuk ke dalam kuk itu. Kecil sekali kemungkinannya. Tapi bisa. Standarnya bisa. Standarnya standar mereka.
Kalau kita bisa nggak? Kita bisa? Ada presentasinya? 0. Kita nggak bisa. Kalau orang Kristen, seorang penulis, pendeta menulis seperti ini, mengilustrasikan. Bayangkan kalau kamu menemukan kura-kura di kotak pos rumah Anda. Kotak pos tuh ya, kotak pos di setiap rumah. Kalau kotak pos lubangnya itu kayak apa sih? Tipis gitu kan. Cuman bisa masuk buat surat. Bayangkan ketika Anda buka, ada kura-kura di dalamnya. Apa yang Anda pikirkan? Pasti ada yang naruh. Gak mungkin kura-kura itu manjat, kura-kura gak bisa manjat. Gak mungkin kura-kura itu masuk ke lubang surat, gak mungkin. Ini pasti ada yang naruh. Nah, hidup Kristen itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu duduk saat ini, itu anugerah Tuhan. Gak ada yang kita lakukan, gak ada. Tuhan yang bawa kita ke sini. Itu anugerah semata. 0% kita gak bisa ngelakuin. Tuhan yang udah mati buat kita. Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani orang-orang Tibet. Dalam satu perjalanan di summer kami selalu pergi ke desa-desa, ke gunung-gunung. Saya naik mobil, saya, istri dan anak. Di dalam mobil itu saya satu mobil dengan biksu muda. Dia lagi sekolah di seminari, sangat baik orangnya. Seminari Buddha di atas gunung, kami mengunjungi seminari itu, sangat bagus. Emas semua. Saya berbincang-bincang dengan biksu ini. Sampai sekarang dia menjadi sahabat saya, selalu wicet-wicetan gitu ya. Itu tahun pertama saya di ladang. Bahasa Mandarin saya cuman sampai sekarang juga seperti itu, cuman bisa buat beli sayur di pasar. Paling enggak kemahalan, itu udah cukup lah. Sekarang saya belajar bahasa Tibet bersama istri. Jadi ketika itu saya semangat sekali mau ngabarkan Injil sama dia. Dengan bahasa Mandarin yang kacau balau. Istri saya puji Tuhan jauh lebih bagus dari saya. Dia sangat pintar bahasa karena dia suka belajar bahasa. Dia sudah lebih dulu belajar bahasa dari saya. Jadi dia menolong saya. Saya cuma pakai bahasa bebas, gaya kodok, gaya bebas, semuanya tangan kaki saya pakai. Menjelaskan apa itu kekristenan. Pokoknya modal semangat. Saya bilang, percaya Tuhan, percaya saja, masuk surga. Tahu apa respon biksu ini? Biksu ini baik sekali. Dia senyum. Tapi kalau kata orang Jawa bilang ini ngenyek. Ya. Saya tahu ketika saya melihat respon biksu ini, saya tahu dalam hati, percaya saya dalam hati, pasti dia nggak percaya. Saya nyeselnya minta ampun. Begitu sampai tempat tujuan saya tulis langsung di note saya nggak akan pernah lagi menyampaikan Injil melalui cara seperti itu, nggak akan pernah. Saya catat, saya ketik di note saya. Saya menyesal sekali. Karena dia berpikir gampang sekali, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin, nonsen. 0%. Karena nggak mungkin itu 0%. Tuhan mati buat kita. Supaya kita kudus di hadapannya. Yang terakhir, yang ketiga, ciptaan yang sudah jauh dari sempurna. Pentingnya kekudusan buat Allah. Standar kekudusan adalah Allah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dunia yang sudah berubah, ciptaan yang sudah jauh dari sempurna. Kalau kita bandingkan kitab Kejadian waktu penciptaan sama kitab Imamat ini atau seluruh Imamat ini, Imamat pasal yang 11, kita akan melihat dari Kejadian Tuhan mencipta ini, terus komentarnya Tuhan apa? Semua baik. Cipta ini Tuhan bilang lagi apa? Baik. Cipta ini lagi baik, semua baik. Begitu sampai Imamat, bahkan sebelum Imamat, bahkan sebelum Bahtera Nuh, bahkan sebelum air bah, tidak baik. Imamat jangan makan ini,
jangan makan itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Ciptaan yang sudah jauh dari sempurna. Kita hidup di dunia yang seperti ini Bapak Ibu. Dunia yang sudah kacau. Karena ada WhatsApp, BBM kan enak tuh, langsung update teman-teman yang di grup langsung, wah ini ada narkotika jenis baru. Beli aja di App Store, wah enak sekali. Ya, katanya bisa edik, kita bisa ketagihan karena aplikasi ini apa, e-doser. Kita hidup di zaman seperti ini loh Bapak Ibu. Anak-anak kita hidup di zaman yang gila seperti ini. Ketika kita bertumbuh sama anak-anak kita bertumbuh gak bisa disamain. Biarpun kita gak niat berdosa, kita bisa jatuh dalam dosa. Seorang misionaris bercerita, dari gunung dia turun ke kota, ngecek email, buka internet, begitu browsing, begitu buka, masuk internet, foto porno langsung pop up. Siapa yang bisa tahan? Ya ada. Misionaris itu bercerita, selama beberapa detik saya menikmati gambar yang ada di depan saya dan saya jatuh dalam dosa. Dia nggak niat. Ini loh dunia yang kita hadapi, ini dunia yang kita hidupi sekarang ini. Nggak main-main. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama. Hidup kudus di dunia yang sudah kacau balau. Seks bebas, teknologi, game, semuanya. Banyak sekali laporan-laporan orang tua. Aduh, game ini kacau, game ini kacau. Dan anak-anak kita setiap hari main game-game seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyerah? Sudah Tuhan, ini sulit hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa. Nggak ada kata menyerah. Nggak ada kata nggak bisa. Langkah praktis yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah jauhi dosa. Maksudnya apa sih jauhi dosa? Tuhan Yesus berkata seperti ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maksudnya apa berjaga-jaga? Jauhi. Kalau di sana udah ada lubang jangan dideketin. Amsal berkata seperti ini, kalau orang bijak melihat malapetaka, Amsal berkata apa? Ada yang tahu ayat ini? Maka bersembunyilah dia. Ini orang bijak. Kalau ada ngelihat malapetaka, bahaya di depan, ngumpat. Ini yang penting. Itu bukan penakut, itu bijak. Amsal 27:12. Selanjutnya berkata lagi, tetapi orang berpengalaman berjalan terus, lalu kena celakalah dia. Jerry Bridges sangat bagus menuliskan ini di dalam bukunya. Dia cerita seperti ini, karena dia sering banyak berkeliling dan dia sering banyak masuk hotel. Dia bercerita pengalamannya ketika dia masuk hotel, dia langsung buka TV. Dia setel TV, karena acak dia main asal setel aja, film dewasa yang keluar. Tiba-tiba perempuannya langsung buka baju di TV itu dan dia nggak tahu bahwa itu saluran orang dewasa. Tapi dia berkata bahwa ketika itu saya juga menikmati itu selama beberapa saat. Walaupun dia nggak niat. Selanjutnya dia membuat komitmen seperti ini. Ini langkah praktisnya. Setelah itu saya berkomitmen, kalau saya di hotel seorang diri, saya nggak akan nyalain TV secara acak. Kalau di hotel kan pasti ada daftarnya kan? CNN channel nomor segini, National Geographic nomor segini. Saya lihat dulu baru saya setel. Ini yang namanya orang bijak. Ini yang kita butuhkan untuk hidup di dunia yang sudah kacau ini. Ini yang kita sungguh harus lakukan ketika kita buat komitmen di hadapan Tuhan, saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Buat ibu-ibu kalau sendiri gitu enak sepi kan gitu. Kalau cewek ya, kalau ada 2-3 orang aja jadi pasar. Ketemu, waduh, gosip, ya kan? Ya kalau emang kelemahannya di situ jangan arisan 7 kali seminggu arisan terus tiap hari ketemu terus sama teman-temannya tiap hari. Ya mbok jangan dikurangi. Ini yang namanya menjaga, jaga-jaga. Yang lapar mata kalau ke mall,
Ya kalau makan siang pulang gereja ya nggak usah ke mall lah makannya. Ke mallnya cuman makan tiba-tiba kartu geseknya habis, gesek terus. Ini yang namanya berjaga-jaga. Buat cowok-cowok yang matanya lemah kita harus akui itu. Kalau kita browsing masuk internet, hati-hati. Berjaga-jaga. Masuk Facebook hati-hati, berjaga-jaga. Kalau emang sudah bahaya jangan. Udah cut. Kalau kita merokok umpamanya, mau berhenti tapi kita tetap di lingkungan orang-orang perokok, sulit gak kita berhenti ngerokok? Sulit. Jauhi. Dibilang sombong gak apa-apa. Yang penting kita hidup di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Goalnya itu sama seperti Samuel di dalam 1 Samuel, itu sangat indah loh ayatnya. Saya sangat senang dengan 1 Samuel. Dia berkata seperti ini. Dan Samuel bertumbuh besar, disukai di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Indah gak? Coba sebut nama kita masing-masing dalam hati. Saya hidup indah di hadapan Tuhan. Disukai Tuhan. Indah ya? Biarlah hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Hati-hati kepada kelemahan kita. Jauhi, berjaga-jaga. Buat yang anak-anak muda, kalau lagi pacaran, ingat kata nenek. Jangan suka pergi berduaan. Itu berbahaya. Ya lebih baik gak apa-apalah dibilang norak pacaran sama orang tua gitu ya. Tapi aman. Pacaran di rumah aman. Gak apa-apa. Karena kita punya komitmen, saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya gak mau sok jago, kuat, enggak. Ini komitmen saya Tuhan. Di tahun baru ini Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, langkah praktisnya. Firman Allah yang mengubahkan. Gak bisa enggak. Gak ada jalan lain. Firman Allah yang membersihkan kita. Firman Allah yang menguduskan kita. Roma 12 ayat yang kedua itu bagus sekali. Hakikatnya Paulus menyuruh seperti ini. Pergilah, basuhlah dirimu dengan firman Tuhan. Supaya hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Cerita, ilustrasi bagusnya seperti ini. Kalau kita punya anak, nama anak saya Fael pergi mandi. Yang bersihkan dia dari kotoran gini ya, habis main bola kotor. Fael pergi mandi dong, mandi. Terus dia mandi, yang membersihkan dia siapa? Apa yang membersihkan dia? Air dan sabun. Kalau dia nggak pakai air dan sabun, terus saya suruh ayo mandi bersihin diri. Dia cuma gini-gini doang, itu namanya mindahin kotoran, ya kan? Yang dari sini dipindahin ke sini, nggak bersih. Tapi yang harus kita lakukan apa? Firman Allah benar yang membersihkan kita. Tapi yang harus kita lakukan, pergi ke kamar mandi dan mandi. Begitu juga firman Tuhan membersihkan kita. Itu mengubah cara berpikir kita. Mengubah kita, mungkin gak langsung berubah gitu, enggak. Tapi itu secara pelan-pelan kita diubah oleh firman Tuhan. Kita hidup dalam firman Tuhan, tiba-tiba kita memiliki pola pikir yang berbeda. Tapi yang harus kita lakukan adalah datang kepada firman Tuhan, duduk baik-baik, baca baik-baik, renungkan baik-baik, hidup di dalamnya. Dan kita akan terus-menerus dibersihkan oleh firman Tuhan. Ini minggu pertama di tahun yang baru. Sudah susun resolusi buat tahun 2016 betul? Komitmen apa yang sudah dicanangkan di diary masing-masing yang anak-anak muda? Harus kawin tahun ini. Saya nggak tahu komitmennya apa, atau mungkin komitmen saya di tahun 2016 ini saya tidak akan membuat komitmen lagi. Kita punya komitmen masing-masing, resolusi masing-masing. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, coba dicek lagi resolusinya, komitmennya, ada nggak sih?
komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, saya lemah dalam hal ini. Tolong saya, mampukan saya. Saya ingin hidup di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan, dimanapun, kapanpun. Ketika jatuh, buat komitmen lagi, rekomitmen. Minta ampun sama Tuhan. Kuduslah, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, jauh dari sempurna. Dan kami juga sadar bahwa kami memiliki Allah yang kudus. Dan kekudusan Tuhan gak bisa ditawar, gak bisa diganggu-gugat. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang. Tuhan yang melihat hati kami, Tuhan tahu setiap isi hati kami. Dan Tuhan yang menilai hati kami. Ketika Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh berkomitmen di tahun ini untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas tinggi. Engkau melihat hati seperti itu di tempat ini Tuhan. Dan hamba berdoa kiranya Engkau sendiri, Allah yang kudus itu, yang memampukan setiap orang, setiap pribadi, untuk terus-menerus berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka jatuh, ketika kami jatuh, kami tidak akan jatuh tergeletak. Karena Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang, dan Tuhan akan mengangkat kami kembali. Terima kasih. Karena Kristus yang di kayu salib itu telah menjadikan kami anak-anak-Mu yang kudus, kudus di hadapan Tuhan. Dan ajar kami agar hidup kami mencerminkan itu, menghargai kematian Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.